Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya kita bisa melakukan bimbingan Piasum pada kesempatan ini. Tak lupa juga salam dan salawat kita lantunkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalian apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Jadi, sebelum kita memulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Nah, Sul, silahkan memimpin doanya. Sul Hikmah Ramadan, silahkan memimpin doanya. Baik, sebelum memulai pelajaran, mari kita bersama-sama baca doa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih kepada Sul Hikmah Ramadan. Sebelum memulai bimbingan, akan lebih baiknya anak-anak semua bisa mengaktifkan kameranya dan memerhatikan setiap materi yang Ibu akan berikan nanti. Nur Aulia Dewi, kenapa tidak diaktifkan kameranya? Nah, tidak ada jawaban. Nah, di sini Ibu akan bertanya lagi. Apakah kalian semua sudah siap menerima materi yang Ibu akan berikan nanti? Siap, Bu. Siap, Bu. Kalau begitu, Ibu akan memeriksa kehadiran kalian dulu ya. Nur Amalia. Hadir, Bu. Endah. Hadir, Bu. Muhammad Wahiduddin. Hadir, Bu. Sul Hikmah Ramadan. Hadir, Bu Guru. Muhammad Zulfikar Mubar. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Di sini Ibu akan memberikan layanan bimbingan dengan topik layanan yaitu mengembangkan tanggung jawab. Nah, adapun rasional dari layanan bimbingan ini ialah untuk memfasilitasi kalian dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal, mengembangkan perilaku yang efektif, dan meningkatkan fungsi atau manfaat kalian dalam menghadapi atau beradaptasi dengan lingkungan kalian. Dan pentingnya layanan dengan topik bimbingan ini yaitu karena rasa tanggung jawab itu adalah sifat atau rasa dalam diri seseorang yang mampu menunjukkan karakter yang baik pada pribadi seseorang dan tentunya akan bermanfaat dalam kehidupan kita di masa depan nanti. Nah, itulah mengapa tanggung jawab itu sangatlah penting. Selanjutnya, adapun tujuan bimbingan ini ialah diharapkan kalian semua dapat memahami apa sih tanggung jawab itu, bagaimana pentingnya tanggung jawab, serta bagaimana kalian mengamalkan tanggung jawab itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Ibu akan memberikan slide atau PowerPoint. Nah, di sini Ibu akan memberikan slide atau PowerPoint tentang materi mengembangkan tanggung jawab.
Nah, di sini ada yang tahu apa sih tanggung jawab itu? Fikar, Bu. Iya, Fikar, silahkan. Baik, Bu. Menurut saya, tanggung jawab itu adalah menanggung segala sesuatunya. Jika terjadi apa-apa, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, atau juga berarti hak yang berfungsi menerimanya pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain. Seperti begitu, Bu. Bisa diulangi karena tidak kedengaran tadi. Oke, Bu. Menurut saya tanggung jawab itu adalah menanggung segala sesuatunya. Jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain. Terima kasih kepada Fikar. Nah, betul apa yang Fikar katakan tadi, bahwa tanggung jawab itu adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu, dan tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan atas perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja, dikarenakan pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab. Nah, materi selanjutnya yaitu jenis-jenis tanggung jawab. Di sini ada yang tahu apa sih jenis-jenis tanggung jawab itu? Izin menjawab, Bu. Oke, Nur Amalia, dipersilahkan. Menurut saya salah satu jenis tanggung jawab yaitu tanggung jawab terhadap orang tua, karena sebagai anak kita harus bertanggung jawab berbakti kepada orang tua. Terima kasih, Bu. Sekian dari saya. Kasih kembali kepada Nur Amalia. Nah, tepat sekali apa yang dikatakan Nur Amalia tadi, bahwa bahwa jenis-jenis tanggung jawab itu salah satunya adalah tanggung jawab terhadap kedua orang tua. Kan tetapi tanggung jawab itu ada 5. Yang pertama yaitu tanggung jawab terhadap teman, yang kedua yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri, yang kedua yaitu tanggung jawab terhadap keluarga, yang keempat yaitu tanggung jawab terhadap teman, dan yang kelima yaitu tanggung jawab terhadap masyarakat, kepada bangsa dan negara. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri orang yang bertanggung jawab. Nah, adapun ciri-ciri orang yang bertanggung jawab itu ada 3, yaitu dapat dipercaya. Artinya di sini dapat dipercaya, dia dapat diandalkan dalam segala urusan. Orang yang bertanggung jawab biasanya diberikan kewajiban dalam menangani semua masalah. Yang kedua yaitu mau berjalan atau extra mile. Di sini orang yang bertanggung jawab adalah mereka yang melakukan lebih daripada apa yang diminta. Yang ketiga yaitu selalu memberikan yang terbaik atau excellent. Di sini orang yang bertanggung jawab selalu memberikan yang terbaik apapun yang dikerjakannya. Nah, materi selanjutnya yaitu apa sih manfaat tanggung jawab? Nah, manfaat dari tanggung jawab itu ada 3. Yang pertama yaitu seseorang akan dapat dipercaya, dihormati, dihargai, dan disenangi orang lain. Yang kedua yaitu muncul sikap berani mengakui kesalahan yang dilakukan dan mau mengubahnya dengan tindakan yang lebih baik. Yang ketiga yaitu membuat seseorang individu akan bertindak lebih hati-hati dalam melakukan sesuatu. Nah, ada materi selanjutnya yaitu mengembangkan tanggung jawab. Adapun langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam mengembangkan tanggung jawab, yang pertama yaitu kita harus menghentikan kebiasaan mengeluh. Menghentikan kebiasaan mengeluh dan komplain dengan hal sekecil apapun. Yang kedua yaitu tidak usah banyak alasan, buang jauh-jauh kebiasaan membuat alasan. Yang ketiga yaitu jangan menunda pekerjaan. Yang keempat yaitu jadilah orang konsisten. Dan yang kelima yaitu belajar mengatur keuangan sendiri. Nah, setelah menyimak materi dari penjelasan Ibu, ada hal yang ingin ditanyakan?
izin bertanya, Bu. Silahkan Nur Amalia. Baik Bu, kadang saya ketemu orang yang merasa sangat bertanggung jawab terhadap satu hal, tapi kenyataannya hal itu bukan tanggung jawabnya. Jadi ketika tanggung jawabnya tersebut tidak sesuai dengan ekspektasinya, dia akan merasa gagal sendiri. Nah, pertanyaan saya, kenapa orang tersebut dapat berpikir seperti itu? Kan kenyataannya hal tersebut bukan tanggung jawabnya. Kenapa dia merasa gagal sendiri? Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Nur Amalia tadi. Nah, biasanya hal itu terjadi kepada orang-orang yang tidak percaya kepada orang lain. Dia hanya percaya pada dirinya sendiri. Orang seperti ini juga mengalami distorsi kognitif yang negatif atau kesalahan berpikir dalam suatu hal. Sehingga dalam pikirannya semua urusan itu akan menjadi tanggung jawabnya, meskipun sebenarnya tanggung jawab itu bukan sepenuhnya untuk dia. Akan tetapi karena adanya kesalahan dalam pemikirannya, hal itu membuatnya merasa bahwa hal ini adalah tanggung jawabnya sendiri, dan jika hal tersebut gagal, maka itu adalah kesalahannya sendiri. Nah, apakah Saudari Nur Amalia mengerti? Terima kasih atas jawabannya, sangat bermanfaat. Oke, terima kasih. Nah, dari materi ini, apa ada yang mau memberikan kesimpulan atau apa yang kalian dapat atau yang kalian tangkap setelah mempelajari materi mengembangkan tanggung jawab? Apa ada? Fikar, Bu. Ya, Muhammad Zulfikar Mubar dipersilahkan. Baik, Bu. Yang dapat saya simpulkan bahwa orang yang bertanggung jawab adalah orang yang berani menanggung risiko atas segala hal yang telah dilakukan atau diperbuat menjadi tanggung jawabnya. Ia jujur terhadap dirinya dan jujur terhadap orang lain, adil, bijaksana, tidak pengecut, dan mandiri. Dengan rasa tanggung jawab, orang yang bersangkutan akan selalu berusaha memenuhi kewajibannya melalui seluruh potensi dirinya. Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang mau berkorban untuk kepentingan orang lain ataupun orang banyak. Terima kasih kepada Zulfikar Mubar. Nah, jadi tanggung jawab itu sangat penting ya, karena tanggung jawab itu dapat menunjukkan sifat atau karakter yang dimiliki seseorang. Nah, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, kita lanjut untuk mengisi lembar kerja peserta didik. Jawabannya nanti Ibu harap dikirim lewat via WA, di-scan dan dijadikan PDF ya. Mungkin cukup sekian materi pembelajaran dari Ibu. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.